Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dalam acara serah terima jabatan Koordinator Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pada hari ini Rabu 19 Januari 2022. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang kami hormati Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang kami hormati pula jajaran Koprodi periode 2018-2022, yang kami hormati jajaran Koprodi baru periode 2022-2024, dan seluruh undangan yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliau kita dapat berkumpul bersama pada hari yang berbahagia ini untuk bersama-sama menyaksikan serah terima jabatan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada hari ini akan kita awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan bersama Himne Udayana dan Himne FEB.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan kita lanjutkan dengan doa. Om yang widi, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat yang widi. Karena berkat limpahan anugerah dari yang widi, kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini yang berharga ini dalam acara serah terima jabatan Koordinator Program Studi Rabu 19 Januari 2022. Om yang widi, ampunilah segala kekeliruan kami dan bebaskanlah kami dari segala dosa. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Om Dewa Sok semua prama cintia yang nama suatu sarwa priyam prasidantam. Om Santi Santi Santi. Keputusan Rektor Universitas Udayana nomor 1314/HK-KP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Koordinator Program International Business Studies Network Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana nomor 1353/HK-KP/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang pengangkatan Koordinator Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan 1. Profesor Dr. Ninyoman Yuliarni SEMP MIP 1986/1986/01/2001 pangkat golongan jabatan pembina tingkat 1 4B Profesor diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi. 2. Profesor Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa SEMM MIP 1992/1987/02/1002 pangkat golongan jabatan pembina 4A Profesor diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Manajemen. 3. Profesor Dr. Iwayan Suartana SEAK MSI MIP 1997/1994/02/1001 pangkat golongan jabatan pembina utama muda 4C Profesor diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi. 4. Dr. Putu Ayu Pramita Purwanti SEMSI MIP 1978/07/2005/01/2002 pangkat golongan jabatan penata 3C Lektor diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi. 5. Dr. Ica Rika Chandra Ningrat SEMM MIP 1974/09/2008/12/2003 pangkat golongan jabatan penata 3C Lektor
diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Magister Manajemen. 6. Niputu Sri Harta Mimba SEAK MSI PhD CA CMT LIP 1973 05 15 1999 03 2003. Pangkat golongan jabatan penata tingkat 1 3D lektor kepala. Diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Magister Akuntansi. 7. Dr. Niputu Wiwin Setiari SE MSI LIP 1978 122 7 2005 01 2001. Pangkat golongan jabatan Pembina 4A Lektor Kepala. Diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan. 8. Dr. Imade Atta Wibawa SE MM LIP 1979 08 07 2006 04 1003. Pangkat golongan jabatan penata 3C lektor. Diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen. 9. Dr. Eka Ardani Sisdiani SEAK Mkom LIP 1969 10 17 1994 12 2001. Pangkat golongan jabatan Pembina 4A Lektor Kepala. Diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi. 10. Dr. Igede Ari Wirajaya SE MSI AK LIP 1978 02 04 2003 12 1002. Pangkat golongan jabatan penata tingkat 1 3D lektor. Diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan. 11. Iketut Jati SE AK MSI LIP 1971 06 18 2003 12 1004. Pangkat golongan jabatan penata 3C lektor. Diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Diploma 3 Akuntansi. 12. Nanik Nopiari SE MSI AK LIP 1979 11 02 2005 01 2001. Pangkat golongan jabatan penata 3C lektor. Diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Diploma 3 Perpajakan. 13. Dr. Putu Yudi Setiawan ST MM LIP 1972 01 29 2003 12 1001. Pangkat golongan jabatan penata tingkat 1 3D lektor. Diberhentikan dalam jabatan sebagai Koordinator Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dengan International Business Studies Network Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Diangkat dalam jabatan Koordinator Program International Business Studies Network. Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022. Ditetapkan di Jimbaran Rektor Universitas Udayana Inyoman Gede Antara LIP 1964 04 07
1992-03-1002. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi pembacaan SK pengangkatan Koordinator Program Studi periode 2022-2026. Selanjutnya pada panitia kami persilakan untuk dapat menyiapkan, karena sesaat lagi kita akan memasuki acara penandatanganan berita acara serah terima jabatan antara Koprodi periode 2018-2022 dengan Koprodi periode 2022-2026. Kami mohon untuk dapat menuju ke atas panggung. Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Ekonomi periode 2018-2022, dan juga kami undang Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Ekonomi periode 2022-2026. Dan selanjutnya kami undang yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana untuk dapat menuju ke atas panggung. Penandatanganan yang pertama diawali oleh Koordinator Program Studi periode 2018-2022, Profesor Dr. Ibade Suyada Utama SEMS. Dan selanjutnya yang persilakan Koordinator Program Studi periode 2022-2026, Profesor Dr. Nyoman Giliardi SEMP. Selanjutnya yang persilakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bapak Agus Gani Saranyuda SEMP PhD. Selanjutnya mohon berkenan Dekan dan juga Koordinator Program Studi yang baru dan Koordinator Program Studi yang lama silakan untuk dapat menempati posisi di depan meja. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Koordinator Program Studi periode 2018-2022 oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dan selanjutnya akan diserahkan SK oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Ekonomi periode 2022-2026. Baik, kami persilakan untuk mengambil posisi foto bersama. Terima kasih, mohon berkenan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tetap di atas panggung. Koordinator Program Studi 2018-2022 dapat menyerahkan memorandum akhir jabatan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bapak Dekan mohon berkenan tetap di atas panggung. Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Manajemen periode 2018-2022 untuk dapat menuju ke atas panggung. Dan juga kami undang Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Manajemen periode 2022-2026. Ya, selanjutnya dipersilakan Profesor Dr. Iwayan Gede Suparto SESU untuk dapat menandatangani berkas serah terima jabatan. Kami persilakan. Dilanjutkan oleh Profesor Dr. Ida Bagus Anong Purbawangsa SEMM selaku Koordinator Program Studi periode 2022-2026. Berikutnya kami persilakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Ya, selanjutnya kami persilakan Dekan Koordinator Program Studi 2018-2022 dan periode 2022-2026 untuk dapat menempati posisi, dan selanjutnya akan diserahkan piagam penghargaan kepada Koordinator Program Studi periode 2018-2022. Berikutnya adalah penyerahan SK kepada Koordinator Program Studi periode 2022-2026. Ya, selanjutnya akan diserahkan memorandum akhir jabatan oleh Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Manajemen periode 2018-2022 kepada Koordinator Program Studi 2022-2026. Terima kasih, mohon berkenan sekali lagi Dekan tetap di atas panggung.
Profesor Dr. Wayan Suparta dan Profesor Dr. Ide Bagus Anum Purbawangsa, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Akuntansi periode 2018-2022 Profesor Dr. Iwayan Suartana, SE MSI AK, untuk dapat menuju ke atas panggung. Untuk menandatangani berita acara serah terima jabatan Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Akuntansi. Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Akuntansi periode 2022-2026. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk mengambil posisi di depan. Baik, dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Terima kasih Profesor Dr. Iwayan Suartana, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ilmu Ekonomi periode 2018-2022, Ibu Dr. Madiheni Urmila Dewi SE MSI. Dan juga kami undang Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi periode 2022-2026, Ibu Dr. Putu Ayu Pramita Terwanti SE MSI. Ya, selanjutnya persilakan Koordinator Program Studi 2018-2022, Ibu Dr. Madiheni Urmila Dewi. Berikutnya kami persilakan Koordinator Program Studi periode 2022-2026, Ibu Dr. Putu Ayu Pramita Purwanti. Selanjutnya penandatanganan akan dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Baik, selanjutnya kami persilakan Koordinator Program Studi 2018-2022 dan 2022-2026 akan diserahkan memorandum akhir jabatan oleh Ibu Dr. Madiheni Urmila Dewi kepada Ibu Dr. Putu Ayu Pramita Purwanti. Selanjutnya akan diserahkan piagam penghargaan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dilanjutkan penyerahan SK kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi periode 2022-2026. Terima kasih, Bapak Ibu, persilakan dan mohon berkenan tetap di atas panggung. Selanjutnya kami undang Koordinator Program Studi Magister Manajemen periode 2018-2022, Profesor Dr. Ide Bagus Anum Purbawangsa SE MM. Dan juga mengundang Koordinator Program Studi Magister Manajemen periode 2022-2026, Ibu Dr. Ica Rika Chandra Ningrat SE MM. Baik, kami persilakan untuk yang pertama penandatanganan dari Koordinator Program Studi Magister Manajemen periode 2018-2022, Profesor Dr. Ide Bagus Anum Purbawangsa SE MM. Dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Koordinator Program Studi Magister Manajemen periode 2022-2026, Ibu Dr. Ica Rika Chandra Ningrat SEMM. Dan selanjutnya penandatanganan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Baik, selanjutnya adalah penyerahan memorandum akhir jabatan oleh Koordinator Program Studi Magister Manajemen 2018-2022 kepada Koordinator Program Studi 2022-2026. Selanjutnya akan diserahkan piagam penghargaan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana kepada Koordinator Program Studi periode 2018-2022 dan juga diserahkan SK kepada Koordinator Program Studi periode 2022-2026.
2026. Kami persilakan untuk mengambil posisi foto bersama. Terima kasih Bapak Dekan, mohon tetap di atas panggung. Berikutnya adalah penandatanganan serah terima jabatan program studi Magister Akuntansi. Untuk itu kami undang koordinator program studi Magister Akuntansi Ibu Niputu Sri Hartamimba, SE MSI PhD AK CA CMA. Ya, kami persilakan Ibu Niputu Sri Hartamimba, SE MSI PhD AK CA CMA untuk menandatangani berkas serah terima jabatan. Baik, selanjutnya penandatanganan akan dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Karena acara dilanjutkan dengan penyerahan SK Koordinator Program Studi dan juga piagam penghargaan kepada Ibu Niputu Sri Hartamimba, SMSI PhD AK CA CMA. Terima kasih, mohon berkenan Bapak Dekan tetap di atas panggung. Selanjutnya kami undang untuk dapat menuju ke atas panggung Koordinator Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan periode 2018-2022 dan juga Koordinator Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan periode 2022-2026. Baik, selanjutnya persilakan penandatanganan yang pertama dilakukan oleh Koordinator Program Studi periode 2018-2022 Ibu Dr. Ana Agung Singgora Maheni, SEMS. Berikutnya kami persilakan Koordinator Program Studi periode 2022-2026 Ibu Dr. Niputu Wiwin Setiari, SEMSI. Selanjutnya penandatanganan akan dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selanjutnya akan diserahkan memorandum akhir jabatan oleh Koordinator Program Studi 2018-2022 kepada Koordinator Program Studi 2022-2026. Kami persilakan. Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana kepada Koordinator Program Studi periode 2018-2022. Dilanjutkan dengan penyerahan SK kepada Koordinator Program Studi 2022-2026. Terima kasih Bapak Dekan, dimohon tetap di atas panggung. Selanjutnya kami undang untuk dapat menuju ke atas panggung Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen periode 2018-2022 dan juga Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen periode 2022-2026. Diawali dengan penandatanganan oleh Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen periode 2018-2022. Kami persilakan Profesor Dr. Gusti Ayu Ketut Giantari, SEMSI. Dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Koordinator Program Studi periode 2022-2026 Bapak Dr. Imadi Arta Wibawa, SEMM. Selanjutnya penandatanganan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selanjutnya akan diserahkan memorandum akhir jabatan oleh Koordinator Program Studi 2018-2022 kepada Koordinator Program Studi 2022-2026. Berikutnya mohon berkenan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen periode 2018-2022.
Dilanjutkan penyerahan SK kepada Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen 2022-2026. Selanjutnya kami undang untuk dapat bergabung di atas panggung Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi periode 2018-2022 dan juga Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi periode 2022-2026. Diawali dengan penandatanganan oleh Koordinator Program Studi periode 2018-2022. Kami persilakan Ibu Dr. IGAM Asri Dwija Putri SE MSI AK. Berikutnya adalah penandatanganan oleh Koordinator Program Studi 2022-2026. Persilakan Ibu Dr. Eka Ardani Sisdiani SE AK MKOM. Berikutnya penandatanganan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selanjutnya akan diserahkan memorandum alih jabatan oleh Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi 2018-2022 kepada Koordinator Program Studi 2022-2026. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menyerahkan piagam penghargaan kepada Koordinator Program Studi 2018-2022. Dilanjutkan dengan penyerahan SK kepada Koordinator Program Studi periode 2022-2026. Berikutnya kami undang untuk dapat bergabung Koordinator Program Studi PPAK periode 2018-2022 dan juga Koordinator Program Studi PPAK periode 2022-2026. Diawali dengan penandatanganan oleh Koordinator Program Studi periode 2018-2022. Saya persilakan Bapak Dr. D.R. Agung Murah Bagus Dwirandra, MSI AK. Berikutnya yang persilakan Koordinator Program Studi 2022-2026 Bapak Dr. IGD Ari Wirajaya SE MSI AK. Berikutnya penandatanganan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selanjutnya akan diserahkan memorandum akhir jabatan oleh Koordinator Program Studi 2018-2022 kepada Koordinator Program Studi 2022-2026. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyerahkan piagam penghargaan kepada Koordinator Program Studi PPAK periode 2018-2022. Dilanjutkan penyerahan SK kepada Koordinator Program Studi PPAK periode 2022-2026. Berikutnya kami undang untuk dapat menuju ke atas panggung Koordinator Program Studi D3 Akuntansi periode 2018-2022. Dan kami undang pula Koordinator Program Studi D3 Akuntansi periode 2022-2026. Diawali oleh penandatanganan dari Koordinator Program Studi periode 2018-2022. Yang persilakan Bapak Dr. Andes Ketut Suryanau MSI AK. Berikutnya penandatanganan oleh Koordinator Program Studi 2022-2026 Bapak Ikut Jati SD AK MSI. Selanjutnya penandatanganan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selanjutnya akan diserahkan memorandum akhir jabatan oleh Koordinator Program Studi 2018-2022 kepada Koordinator Program Studi 2022-2026.
Selanjutnya mohon berkenan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyerahkan piagam penghargaan kepada Koordinator Program Studi Diploma 3 Akuntansi periode 2018-2022. Dilanjutkan penyerahan SK kepada Koordinator Program Studi D3 Akuntansi 2022-2026. Berikutnya kami undang Koordinator Program Studi Diploma 3 Perpajakan periode 2018-2022 Bapak Dr. Ketut Sujana SE MSIAK, dan juga Koordinator Program Studi Diploma 3 Perpajakan 2022-2026 Ibu Nanik Noviari SE MSIAK. Kami persilakan diawali dengan penandatanganan oleh Koordinator Program Studi 2018-2022 Bapak Dr. Ketut Sujana SE MSIAK. Berikutnya penandatanganan oleh Koordinator Program Studi periode 2022-2026. Kami persilakan Ibu Nanik Noviari SE MSIAK. Dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selanjutnya akan diserahkan memorandum akhir jabatan oleh Koordinator Program Studi periode 2018-2022 kepada Koordinator Program Studi 2022-2026. Selanjutnya mohon berkenan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyerahkan piagam penghargaan kepada Koordinator Program Studi Diploma 3 Perpajakan 2018-2022, dan juga penyerahan SK kepada Koordinator Program Studi Diploma Perpajakan 2022-2026. Selanjutnya kami undang untuk dapat menuju ke atas panggung Koordinator Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dengan IBSN. Kami persilakan Bapak Dr. Putu Yudi Setiawan SP MM. Kami persilakan Bapak Dr. Putu Yudi Setiawan SP MM untuk menandatangani berkas serah terima jabatan. Berikutnya penandatanganan dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selanjutnya kami mengundang untuk dapat bergabung di atas panggung Ibu Igusti Ayu Dewi Artyani SE MSI. Ya, selanjutnya akan dilakukan penyerahan memorandum akhir jabatan oleh Ibu Igusti Ayu Dewi Artyani SE MSI kepada Bapak Dr. Putu Yudi Setiawan STMM selaku Koordinator Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan UDSN. Berikutnya mohon berkenan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyerahkan piagam penghargaan kepada Ibu Igusti Ayu Dewi Artyani SE MSI, dan juga penyerahan SK kepada Bapak Dr. Putu Yudi Setiawan STMM. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Untuk itu pada panitia kami persilakan untuk dapat bersiap-siap. Mohon izin untuk membuka masker. Om Swastiastu. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang saya hormati para wakil dekan dari lingkungan FEB UNUR, yang saya hormati pula para koordinator program studi atau yang selanjutnya disebut sebagai Koprodi periode 2018-2022 FEB UNUR, para Koprodi periode 2022-2026 FEB UNUR, baik pada jenjang sarjana, magister, doktor, diploma, dan profesi. Yang saya hormati Bapak Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama,
Pak Lur mungkin masih sendirian jadi koordinator unit ya Pak ya, karena ditinggal 2 koordinator unit lainnya. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Koordinator Tata Usaha, para subkoordinator di lingkungan FEB Unut. Yang saya hormati, special thanks untuk Bapak Didi Setiati, welcome home and thank you Pak. Segenap panitia acara serah terima jabatan yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik dalam waktu yang kurang dari 24 jam, karena Bapak Rektor baru memberikan SK-nya itu kemarin pagi, jadi baru kemarin pagi kita bisa bersiap untuk acara serah terima jabatan hari ini. Dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik pimpinan lembaga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang juga sebentar lagi akan melepaskan jabatannya ya. Jadi hari Senin 24 Januari juga akan melepaskan jabatan sebagai pimpinan LMPB periode 2021. Selamat datang. Marilah kita awali hari yang berbahagia ini Bapak dan Ibu, dan juga bersejarah dengan mengaturkan puja-puji kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas perkenannya kita dapat bertemu di sini secara tatap muka, secara langsung, dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam acara serah terima jabatan koordinator program studi dan koordinator program di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2022-2026. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, hari ini Rabu 19 Januari 2022, Aula Gedung BH ternyata tidak disangka-sangka telah menjadi aula yang sangat bersejarah. Mengapa sangat bersejarah? Di balik seringnya aula ini mengadakan event besar di Unut, ternyata aula ini telah menjadi saksi 2 peristiwa besar yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya di FEB. Peristiwa besar pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, di mana secara mengejutkan dan untuk pertama kalinya Rektor Unut saat itu menetapkan aula Gedung BH sebagai tempat pelantikan dan serah terima jabatan Dekanat FEB periode 2020-2024. Dan kebetulan jika tidak salah Pak Didi Setiati yang menjadi Master of Ceremony saat itu. Dalam sejarahnya Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, tidak pernah terjadi Dekanat FEB Unut dilantik di kandangnya sendiri. Jadi aula Gedung BH waktu itu pertama kali berdiri langsung digunakan untuk pelantikan pimpinan FEB 2020-2024. Dan ruangan inilah yang merekam segala detik, segala peristiwa bersejarah yang terjadi pada saat itu. Kemudian peristiwa besar yang kedua tentu yang terjadi pada hari ini. Untuk pertama kalinya FEB menyelenggarakan acara pergantian kepemimpinan secara sekaligus 12 program studi dan 1 program internasional di aula ini. Suatu acara yang sangat bersejarah karena aula ini telah menjadi saksi lahirnya sosok pimpinan-pimpinan baru prodi di FEB secara berbarengan. Pertama kalinya di FEB Bapak dan Ibu. Dan menjadi acara yang bersejarah karena hari ini adalah hari yang akan menentukan bagaimana nasib prodi-prodi di FEB selama 4 tahun ke depan. Apakah akan berkibar penuh bendera oranye itu? Apakah akan berkibar setengah tiang atau gulung bendera? Jadi mari kita saksikan 4 tahun lagi mungkin dari aula ini.
Jadi Bapak dan Ibu melihat karakteristik dari peristiwa yang telah berlangsung, sepertinya saya dan Bapak Ketua Senat perlu duduk bersama, Prof, memikirkan nama apa yang tepat untuk aula bersejarah ini, sehingga mampu merepresentasikan apa yang telah terjadi dan mungkin apa yang akan terjadi di aula ini. Teruntuk Bapak dan Ibu pimpinan program studi periode 2018-2022, saya mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menghaturkan apresiasi, menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dedikasi Bapak dan Ibu sekalian yang Bapak dan Ibu telah lakukan selama 4 tahun terakhir telah banyak membawa perubahan proses bisnis FEB ke arah yang lebih baik, dan kami yakin sekarang FEB semakin maju. Usaha dan kerja keras Bapak dan Ibu Koprodi periode 2018-2022 telah menghasilkan banyak cerita, banyak prestasi, dan juga banyak kenangan bagi FEB dulu. Secara khusus saya dan teman-teman dekanat FEB yang telah bersama-sama Bapak dan Ibu selama 2 tahun terakhir ini sangat terhormat bisa bekerja sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kepemimpinan Bapak dan Ibu telah terbukti dengan berbagai prestasi-prestasi yang Bapak dan Ibu berikan kepada FEB UNU. Ibu Dr. Marhaini, terima kasih persembahan bersejarahnya, peringkat akreditasi umum dan sertifikat internasional. Ibu Profesor Dr. Giatari dan Ibu Dr. Asri Wijaputri, terima kasih telah mempertahankan peringkat A program studi sarjana manajemen dan program studi sarjana administrasi. Luar biasa. Ibu Dr. Heni Urmila yang dengan segala upayanya sebentar lagi akan mengajukan dokumen reakreditasi program I ke Bank BT, dan kita yakin akan unggul. Estafet itu akan diserahkan kepada Ibu Nita, dan kita yakin kita bisa mendapat peringkat akreditasi unggul. Bapak Profesor Dr. Purbawangsa, apalagi Pak, jika bukan persembahan akreditasi internasional, akreditasi ABES kedua, bukan hanya yang pertama di FEB, namun pertama di Universitas Udayana. Terima kasih atas prestasi. Bapak almarhum Dr. Bambang Suprasto yang sedang berada di surga dan telah mampu mengelola maksi dengan sangat baik. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Profesor Dr. Suyana Utama yang dengan kepemimpinannya mampu meninggalkan legasi pengelolaan program doktor ilmu ekonomi dengan sangat baik. Sebentar lagi di 2022 kita akan bertanding di Lamemba untuk pertama kalinya. Mohon doa restunya selamat. Bapak Profesor Dr. Suparte, nickname Kak Ubung, terima kasih telah berhasil meningkatkan peringkat prodi doktor ilmu manajemen dari yang dulu terakreditasi B selama 2 kali berturut di tangan Bapak. Prodi DIR pertama kalinya naik peringkat menjadi akreditasi A. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sujana dan Bapak Dr. Suryanawal, kandidat sebentar lagi, yang telah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pembelajaran di diploma. Mimpi kita mungkin belum terwujud untuk shift up D3 ke D4, namun semoga dalam waktu dekat kita dapat mewujudkan mimpi tersebut. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Dwirandra yang juga sama seperti Bapak Prof. Suparte
dengan perjuangannya yang berat sampai begadang-begadang Bapak mampu meningkatkan reputasi akreditasi PPAK yang dulunya terakreditasi A dan untuk pertama kalinya naik peringkat akreditasi yang dulunya B naik menjadi peringkat akreditasi A. Terima kasih. Dan terakhir, Ibu dulu dosen saya di manajemen SDM, Ibu Dewi Arnyani, yang di tengah pandemi COVID-19 namun tetap mampu mengelola program IBSN dengan sangat baik dan rapi. Terima kasih banyak Ibu dan aplaus. Bapak dan Ibu pimpinan baik yang berada di sini, tentu saja pengabdian Bapak dan Ibu kepada FEB UNUD ini tidak akan dilupakan oleh siapapun dan akan selalu menjadi torehan bersejarah di setiap dokumen-dokumen penting yang FEB miliki. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan saya mohon walaupun tidak lagi ada di dalam sistem, saya mohon agar tetap bersedia membantu FEB UNUD atau program studi jika dibutuhkan. We are family after all. Saya mohon aplaus yang sungguh meriah untuk 2022. Dan teruntuk rekan-rekan titian, senior-senior, kakak-kakak, bapak dan ibu sekalian yang menjadi dan dipercaya ditunjuk oleh Bapak Rektor sebagai pimpinan Prodi periode 2022-2026 yang akan melanjutkan tongkat estafet dari pimpinan terdahulu. Saya mewakili FEB UNUD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia datang. Tadi saya deg-degan mau apa nak ini anak undangannya datang seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu menandatangani serah terima jabatan, astagfirullah, hati ini terasa plong. Terima kasih banyak. Terima kasih bersedia datang dan menerima limpahan jabatan dari Bapak dan Ibu pimpinan Prodi periode lalu. Kesediaan dan keberanian Bapak dan Ibu untuk datang ke aula ini dan menerima pekerjaan tambahan merupakan jawaban tegas dan komitmen tinggi Bapak dan Ibu untuk bahu-membahu bersama kami membesarkan FEB ini. Mendengar prestasi-prestasi para pimpinan Prodi terdahulu, apakah Bapak dan Ibu merasa gentar? Gentar? Jangan. Saya yakin tidak. Prestasi-prestasi yang Bapak dan Ibu Prodi 2018-2022 raih, jangan sampai membuat Bapak dan Ibu merasa inferior, merasa tidak mampu, dan merasa kalah sebelum bertarung. Jangan. Jadikanlah prestasi periode lalu tersebut sebagai titik awal Bapak dan Ibu untuk bergerak dalam rangka meraih prestasi-prestasi lain yang mampu melampaui prestasi terdahulu Bapak dan Ibu. Jadikanlah cerita yang ditoreh oleh pimpinan sebelumnya sebagai cambuk bagi Bapak dan Ibu untuk berpikir bahwa ini loh bar kita sekarang, ini loh standar kita sekarang. Sehingga PR kita sekarang adalah menjawab tantangan tersebut untuk meningkatkan standar, meningkatkan bar tersebut dengan usaha dan kerja keras. Apalagi Bapak dan Ibu memasuki dekade ketiga abad milenium ini, yaitu 2020 ke 2030. FEB menghadapi tantangan, peluang dan ancaman yang luar biasa besar dan benar-benar berbeda dibanding dekade 1 tahun 2000 sampai 2010 dan juga dekade 2 2010 sampai 2020. Adanya industri 4.0, Society 5.0, transformasi digital di mana-mana. Apapun yang masih dilakukan secara manual dianggap kuno, dianggap kampungan, di mana transformasi digital terjadi di mana-mana.
bencana non-alam, pandemi COVID-19. Dan yang paling terkini adalah bergesernya karakteristik mahasiswa di perguruan tinggi, di mana sekarang kita berhadapan dengan mahasiswa yang sudah dari lahir dimanja dengan teknologi. Tentu akan berbeda dengan mahasiswa yang dari lahirnya mungkin tidak mengenal teknologi sekencang itu. Maka di kita di pimpinan harus menyusun strategi dan taktik baru untuk dapat bersaing dengan dinamika dan kecepatan perubahan yang terjadi di luar sana. Selain itu, adanya tantangan kedua, yaitu saat ini kita harus bekerja dengan basis target 8 indikator kinerja utama atau IKU yang targetnya harus dicapai dan harus selalu tumbuh. Tantangan lainnya, kita akan berhadapan pada lembaga ranking baru, lembaga pengakreditasi baru, yaitu LAMEMA, dengan karakteristik yang mungkin berbeda dari Bank BT. Adanya MBKM, Liga BLU, tuntutan untuk internasionalisasi, bahkan adanya ancaman di mana universitas asing sudah siap untuk mendirikan cabangnya di Bali. Tentu kami di Dekanat dan Bapak dan Ibu Koprodi periode 2022-2026 harus selalu bahu-membahu, saling mendukung untuk melangkah secara progresif, gradually to be better, inovatif, kreatif, a little bit revolusioner dalam menjawab tantangan, merespon peluang, dan mengeliminasi ancaman yang ada. Sehingga pada akhirnya dengan langkah-langkah tersebut kita mampu mewujudkan visi FIB Unut, yaitu menjadi fakultas yang bereputasi internasional, unggul, mandiri, dan berbudaya. Pertanyaan kedua, kalau tadi jawabannya masih ragu-ragu, pertanyaan kedua kepada Bapak dan Ibu pimpinan prodi yang baru, apakah Bapak dan Ibu bisa berlari bersama kita untuk berselancar di kerasnya kompetisi industri pendidikan saat ini? Apakah Bapak dan Ibu bisa? Bisa. Saya yakin pasti bisa, percayalah. Mari kita beri aplaus semangat untuk pimpinan prodi yang tampaknya sudah mulai gak sabar untuk ke kantor masing-masing dan start dari awal. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini, saya ingin bertanya yang ketiga. Berapa lama Bapak dan Ibu pimpinan prodi yang baru ingin berhanimun? Dengan ruangan baru, dengan SOP, dengan mahasiswa zona merah, itu yang paling penting. Dengan mahasiswa yang minta kelas pengembangan, mahasiswa minta penurunan UKT, atau sedikit kulik-kulik tentang POK anggaran tahun 2022. Berapa lama? 1 jam? 2 jam? 1 hari? 2 hari? Berapa lama Bapak dan Ibu mau honeymoon? Oke, jadi kita tidak akan hit the ground and running langsung, namun kami akan berikan waktu 1 minggu kepada Bapak dan Ibu untuk menetapkan dulu, tenang dulu 1 minggu, pahami seluk-beluk ruangannya, kemudian praktik dulu role sebagai pimpinan, apa saja yang ada di SIMA, si Aku, si Luna, si Raisa, dan banyak lagi. Kemudian kalau mau ketemu dengan adik-adik di HIMA khusus untuk prodi sarjana, silahkan. Pokoknya have fun saja dulu. Rabu minggu depan kita akan mulai dengan rapat pimpinan. Di sana baru kita akan bicara serius. Jadi masa honeymoonnya hanya 1 minggu Bapak dan Ibu. Semoga dengan waktu 1 minggu ini Bapak dan Ibu bisa menenangkan diri dari kejutan-kejutan seperti hari ini.
Terakhir untuk adik-adik pimpinan LMFEB 2021 yang juga menyaksikan momen bersejarah ini, sepertinya hadir lengkap ya. Jadi 6, 7, 8 kurang 2, 9 kurang 1. Yes, siapa yang hadir? Oh, Raka, ya oke. Saya sengaja undang kalian adik-adik sekalian untuk hadir langsung menyaksikan acara sejam ini, karena kami ingin agar adik-adik mahasiswa yang merupakan ujung tombak FEB ini, yang merupakan konsumen kami, yang merupakan anak didik kami, untuk tahu secara langsung dan dari tangan pertama siapa-siapa saja pimpinan prodi ke depan, khususnya program sarjana dan program diploma, sehingga kalian dapat bersiap-siap untuk berkoordinasi dan beraktivitas bersama. Untuk ketua DPM, dengan disampaikannya koprodi baru ini dan telah ditentukannya dosen pendamping bagi setiap lembaga, maka kami persilahkan adik ketua DPM untuk mengusulkan surat keputusan rektor nanti untuk pelantikan 10 pengurus LMFEB. Jadi di sana sudah ada nama pembimbingnya, dosen pendamping, koprodi baru, dan juga dosen pendamping lama yang ditetapkan oleh dekan. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, sekian sambutan dari saya dalam acara Sertijab Koprodi periode 2022-2026 di lingkungan FEB ini. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua Senat. Terima kasih Bapak telah hadir langsung. Kemudian juga kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu hadir di sini. Terima kasih untuk Ibu KTU, Bu KTU paling belakang duduknya, Bu Sukor Perencanaan, Pak Sukor Pendidikan, Bu Sukor Keuangan, dan Pak Sukor Kemahasiswaan, Ibu BPP, dan semuanya, seluruh panitia tenaga teknik yang tenaga pendidikan yang telah sukses menyelenggarakan acara ini. Luar biasa, mungkin aplaus yang meriah. Terima kasih pula saya ucapkan kepada adik-adik di LMFEB, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Setiadi yang telah memandu acara ini dengan sangat lancar dan baik. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan ucap, pilihan kata, maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Yakinlah semua itu terjadi karena ketidaksengajaan. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, dan saya tutup sambutan ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Bapak Ibu mohon berkenan sekali lagi untuk tetap di atas panggung, karena acara hari ini akan kita akhiri dengan sesi foto bersama Bapak Ibu. Sebelumnya kami undang yang terhormat Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana,